Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Giswian Asis. Saya dari kelompok Pasar Persaingan Sempurna. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi, yaitu tentang pasar persaingan sempurna. Nah, apa itu pasar persaingan sempurna? Yuk kita bahas. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Adalah jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar ini. Tidak ada satupun pihak yang bisa mempengaruhi harga barang atau jasa secara individu. Harga ditentukan murni oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan. Prioritas dari pasar ini adalah pasar hasil pertanian seperti beras atau gandum. Tapi perlu diingat, dalam dunia nyata, pasar persaingan sempurna ini sangat sulit ditemukan karena berbagai faktor. Faktornya itu seperti perbedaan kualitas produk, keterbatasan informasi, intervensi pemerintahan, dan kegiatan monopoli dan oligopoli. Perkenalkan, nama saya Ali Fatur Rahma. Di sini saya ingin menjelaskan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu, perusahaan adalah pengambil harga. Maksud dari nomor satu ini, perusahaan itu tidak dapat mengubah atau mengatur harga pasar tersebut. Terus yang kedua, setiap perusahaan itu mudah masuk atau keluar pasar. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Jadi di perusahaan ini jenis barangnya itu serupa atau disebut dengan homogen. Yang ketiga, terdapat banyak perusahaan di pasar. Jadi yang ketiga ini di pasar itu perusahaan itu terdapat banyak sekali. Yang terakhir, yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Maksud dari sini itu adalah pembelinya itu mempunyai pengetahuan sempurna yang mengenai pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Rafi dengan nomor NIM 124080310300056. Pernahkah kalian semua berpikir, kenapa harga barang seperti cabai di pasar tradisional berubah-ubah dengan sangat cepat? Sementara harga barang seperti tiket kereta ataupun listrik cenderung tetap. Hal ini terjadi karena adanya berbagai jenis pasar dengan mekanisme yang berbeda-beda. Mari kita bahas berbagai contoh dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, sehingga kita bisa lebih memahami perbedaannya secara lebih jelas. Contoh pertama dalam pasar persaingan sempurna yaitu adalah pasar hasil pertanian. Adalah salah satu contoh umum dari pasar persaingan sempurna. Contohnya yaitu beras. Di pasar tradisional, misalnya pasar induk Cipinang, kita bisa menemukan puluhan pedagang beras yang menjual jenis-jenis beras seperti beras Ramos ataupun beras Pandanwangi. Barang yang mereka jual umumnya homogen atau tidak ada perbedaan signifikan pada kualitasnya. Karena itu, pembeli akan lebih memilih berdasarkan dengan harga. Misalnya, jika harga beras Ramos di satu kios 12.000 per liter, sementara pedagang lain menjual 11.000 per liter. Dengan kualitas sama, pembeli akan beralih ke penjual yang lebih murah. Contoh selanjutnya yaitu adalah sayuran. Pasar tradisional juga penuh dengan penjual sayuran seperti bayam, kangkung, atau wortel. Barang-barang ini tidak diberi merek, sehingga konsumen hanya mempertimbangkan kesegaran dan juga harga. Sebagai contoh, ketika musim panen wortel melimpah di Dieng, harga wortel di pasar bisa turun drastis karena pasokan yang berlimpah. Contoh selanjutnya yaitu jagung dan kedelai. Jagung sering dijual secara massal di pasar tradisional oleh para petani kecil. Harga jagung atau kedelai sangat bergantung pada hasil panen musim tersebut. Jika panen gagal akibat cuaca buruk, harga akan melonjak karena permintaan tetap tinggi, sementara pasokannya menurun. Mengapa hasil pertanian dianggap pasar persaingan sempurna? Karena barangnya homogen dan tidak ada satu petani pun yang bisa mendikte harga pasarnya. Contoh kedua dari pasar persaingan sempurna adalah pasar perikanan. Pasar ikan segar juga merupakan contoh nyata dari pasar persaingan sempurna. Di pasar ikan ini, seperti Muara Angke, banyak nelayan yang menjual hasil tangkapannya seperti ikan tongkol, ikan kerapu, dan juga udang. Barang yang dijual relatif homogen, sehingga pembeli bisa membandingkan harga dengan mudah. Misalnya, jika seorang nelayan menjual ikan tongkol dengan harga 25.000 per kilogram, jika ada nelayan lain yang menawarkan harga lebih murah dengan kualitas yang sama, pembeli akan berpindah ke nelayan tersebut.
karena ikan adalah barang yang mudah rusak. Nelayan biasanya tidak bisa menyimpan stok terlalu lama. Mereka cenderung menjual dengan harga yang sudah sesuai kondisi pasar saat itu, tanpa bisa menaikkan harga secara sepihak. Selanjutnya, contoh ketiga dari pasar persaingan sempurna adalah pasar komoditas global. Itu seperti emas, kopi, dan minyak mentah. Juga mendekati pasar persaingan sempurna. Contoh pertama yaitu emas. Harga emas di seluruh dunia biasanya seragam, karena dipengaruhi oleh pasar internasional. Misalnya, harga emas 24 karat di toko-toko emas Indonesia akan mengikuti harga emas spot global yang ditentukan oleh bursa internasional seperti LME atau London Metal Exchange. Contoh selanjutnya adalah minyak mentah. Minyak jenis Brent atau WTI diperdagangkan di pasar global dengan harga standar yang berlaku untuk semua produsen. Jika harga Brent naik akibat konflik geopolitik, semua negara penghasil minyak termasuk Arab Saudi dan Rusia akan menyesuaikan harga jualnya. Contoh selanjutnya yaitu kopi dan kakao. Petani kopi atau kakao di Indonesia seperti di daerah Gayo atau Flores biasanya menjual hasil panen mereka ke pedagang besar dengan harga yang sudah ditentukan di pasar komoditas internasional. Harga kopi Arabica misalnya bisa naik ketika permintaan dari negara-negara Amerika Serikat dan Eropa juga meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Yahya, NIM 058. Kali ini saya akan menjelaskan kurva pasar persaingan sempurna dengan contoh pasar mangga manis. Nah, pertama-tama kurva pasar persaingan sempurna ini terdiri atas dua kurva, yaitu kurva pasar kompetitif dan kurva perusahaan kompetitif. Kurva pasar kompetitif ini sama layaknya dengan kurva demand supply biasa. Lagi pula kurva pasar kompetitif ini juga mengambil perspektif dari satu pasar tersebut, yaitu pasar mangga manis, di mana sama dengan maknanya itu mengambil seluruh perspektif pedagang, perspektif seluruh pedagang yang menjual mangga manis. Jadinya pada pasar kompetitif ini harga atau supply atau penawaran ditentukan oleh pasarnya sendiri atau oleh seluruh kesepakatan pedagang mangga manis, seluruh ya, bukan satu doang. Karena pada pasar ini adalah pasar persaingan sempurna di mana barang yang dijual itu homogen, sama-sama bersifat sejenis, tidak memiliki perbedaan. Nah, untuk pergeseran kurva supply dan demand ini bisa disebabkan oleh reaksi para pedagang atas misalnya seperti shortage sumber daya alam atau kebijakan pemerintah, sedangkan kalau demand bisa karena mungkin ada berita makan mangga manis itu berkhasiat untuk ibu-ibu hamil. Nah, oleh karena itu kurva pasar kompetitif ini harganya ditentukan oleh pasar itu. Sedangkan pada kurva perusahaan kompetitif ini mengambil perspektif dari satu pedagang saja, satu pedagang dari pasar ini, yaitu seperti satu pedagang mangga manis dari pasar mangga manis. Nah, dalam kurva perusahaan kompetitif ini, pedagang tidak bisa seenaknya mengatur harganya, tidak bisa mengatur harga barang jualannya sendiri. Bisa sih bisa, cuman mereka akan mengalami kerugian. Nah, kalau mereka menaikkan harganya lebih dari apa yang telah ditentukan pasar, mereka berpotensi kehilangan customer. Tidak akan ada pelanggan yang minat untuk datang ke pasar mereka. Sedangkan jika mereka menurunkan harganya dari apa yang telah disepakati dari pasar kompetitif, akan banyak konsumen yang datang ke tokonya, tapi toko tersebut akan berpotensi mengalami kerugian. Nah, jadi dalam dalam pasar persaingan sempurna ini, kita tidak bisa mengambil laba atau tidak bisa mengambil rugi dengan kemauan kita sendiri, kecuali ada invisible hand atau ada keajaiban karunia Tuhan lah. Kurva perusahaan kompetitif ini juga bersifat elastis sempurna. Apa maksud dari elastis sempurna ini? Itu karena para konsumen itu sudah tahu kalau harga mangga manis ini pada pasar manis ini itu
rata-rata harganya 12.000 per kilogram. Jadinya para konsumen itu tidak merasa indifferent terhadap semua toko gitu loh. Mereka tidak membeda-bedakan toko A dengan toko lain, karena ya harganya sama dan barang yang dijual sama. Nah, oleh karena itu, dan bagaimana kita mengambil garis elastisnya ini, yaitu dari menarik harga equilibrium price dari kurva pasar kompetitif, kita tarik ke kurva perusahaan kompetitif ini, sehingga diperoleh kurva elastis sempurna. Untuk melihat bagaimana sebagai individu perusahaan, untuk melihat bagaimana apakah kondisi operasi perusahaan ini mengalami keuntungan atau BEP atau kerugian, yaitu dengan cara menambahkan kurva MC atau marginal cost dan kurva average cost ke dalam kurva perusahaan kompetitif. Nah, kita perlu juga mengetahui bahwa kurva ini sama dengan demand, sama dengan price, sama dengan average revenue, dan sama dengan yang paling penting, sama dengan marginal revenue. Setiap perusahaan yang rasional akan menentukan output produk mereka ketika marginal cost sama dengan marginal revenue. Maksudnya apa? Yaitu ketika kurva marginal cost berpotongan dengan kurva marginal revenue, yang kurva merah ini berpotongan dengan kurva biru. Nah, mendaratnya di mana? Mendaratnya pada kuantitas output 8. Nah, 8 ini adalah kuantitas star atau kuantitas rasional. Nah, sedangkan untuk mengetahui apakah perusahaan itu sedang mengalami kerugian, BEP atau laba, caranya gimana? Kita dengan menarik garis quantity star ini dengan garis AC, garis average cost. Nah, dikarenakan di sini average cost-nya ternyata mengenai MR atau fenomena di mana marginal cost sama dengan marginal revenue sama dengan average cost, maka itu jadinya impas, BEP, tidak untung tidak rugi. Nah, karena AC sama dengan marginal revenue, ya pedagang tidak menemukan keuntungan, tidak menemukan kerugian juga. Nah, di sini adalah BEP atau laba normal. Nah, bagaimana jika para pedagang mengalami kerugian di mana dagangan mereka, buah-buah mereka itu terkena penyakit jamur, jadinya busuk, kebanyakan tidak bisa dijual. Nah, mereka akan menurunkan penawarannya, yang alhasil kurva supply bergeser ke kiri. Iya, kayak gini. Nah, bergeser ke kiri. Lalu kita buat equilibrium baru. Yaitu pada harga 15.000. Nah, MR yang sekarang menjadi 15.000. Nah, kalau kita masih menggunakan kurva marginal cost dan average cost yang sama, maka kita bisa tarik lagi kesimpulan yang baru. Jadinya kita tarik garisnya ini akan mendarat di 10 ya. Kita deketin aja ini. Jadinya ini 10. Nah, output rasional barunya ini adalah 10. Nah, untuk mengetahui seberapa rugi atau laba atau BEP, kita menariknya seperti tadi, yaitu kita tarik garis AC. Nah, di sini garis AC berpotongan dengan garis ini, garis output star, output rasional. Kita tarik
sini. Kita tarik ke sini. Nah, ini ternyata mendarat di 11 ribuan. 11 ribu atau 13 ribu lah. Mendarat di 13 ribu. Nah, kalau AC itu di bawah MR, udah pasti laba. Nah, tapi berapa labanya? Kita arsirkan. Nah, kita arsirkan dulu zona labanya ini. 15.000 dikurang 13.000. Maka labanya adalah 2.000. Gitu. Baik, sekian itu saja dari saya. Mohon maaf jika saya tidak memberikan contoh labanya karena mungkin durasinya terlalu panjang. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Iza Hamidul Makfiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama adalah maksimumkan efisiensi, karena laba maksimum terjadi saat MR sama dengan MC, maka akan terjadi untung normal dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, perusahaan bebas memilih bidang atau barang apa yang akan dijual. Yang ketiga, perusahaan tidak memerlukan adanya promosi. Yang keempat, tidak adanya persaingan karena barang yang dijual adalah bersifat homogen, dan pada umumnya harga barang atau jasa yang dijual ditentukan secara bersama-sama oleh para penjual dan pembeli, dan pada umumnya harga cenderung bersifat stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Azrina. Di sini saya akan menjelaskan dari kekurangan pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar persaingan sempurna ini bukan hanya memiliki kelebihannya saja, tetapi pasar ini memiliki kekurangannya juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, barang yang ditawarkan ini bersifat homogen. Jadi, barang yang ditawarkan dari produsen di pasar persaingan sempurna ini memiliki kualitas dan inovasi yang tidak jauh berbeda dari penjual satu maupun penjual yang lainnya. Jadi, para konsumen yang membeli dalam pasar persaingan sempurna ini tidak memiliki preferensi yang khusus dari produk yang ditawarkan dari penjual satu maupun penjual yang lainnya, yang dimana mengakibatkan persaingan dalam memilih kualitas ataupun inovasi produk dari penjual yang satu dan yang lainnya tidak memiliki persaingan yang tinggi, melainkan meski dari harganya pun tidak jauh berbeda dari pasar yang satu atau penjual yang satu ke penjual yang lainnya. Nah, alasan yang kedua adalah karena barang yang homogen tersebut, maka inovasi pun semakin terhambat. Nah, karena produk yang dijual pun seragam, maka perusahaan ini tidak terdorong nih untuk melakukan sebuah inovasi dalam menawarkan produknya. Karena ketika produsen ini tertarik untuk menaikkan inovasi dalam produk yang ditawarkan, terdapat tambahan biaya produksi dan akan terpengaruh kepada harga yang ditawarkan. Dalam pasar persaingan sempurna ini, untuk masuk dan keluarnya itu mudah sekali, maka akan meningkatkan persaingan yang kompetitif lebih tinggi ketika keuntungan yang didapatkan oleh produsen ini semakin tinggi lagi. Jadi, ibarat itu buat apa untuk meningkatkan inovasi sedangkan harganya pun tidak jauh berbeda sebelum ditingkatkan kualitasnya. Jadi hal ini menyebabkan pasar tersebut bersifat stagnan ataupun kurangnya berinovasi untuk pengembangan produk tersebut. Nah, alasan yang ketiga adalah dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh laba normal sehingga tidak memiliki anggaran untuk riset dan pengembangan dari produk yang akan ditawarkan. Nah, dalam pasar persaingan sempurna ini perusahaan hanya memperoleh laba normal, yaitu pendapatan yang didapatkan ini hanya bisa menutupi biaya total yang dikeluarkan maupun biaya implisitnya. Jadi, anggaran untuk melakukan riset untuk penelitian dan pengembangan inovasi dalam produksi yang ditawarkan itu tidak memiliki anggaran, sehingga perusahaan tersebut kembali ke alasan yang kedua, yaitu bersifat stagnan, sehingga tidak memiliki pengembangan untuk mengembangkan inovasi dari produksi yang ditawarkan. Nah, itulah 3 hal yang merupakan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arinita Raima Putri, NIM saya 0014. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari pasar persaingan sempurna. Nah, contoh soalnya aku cantumin di sini, foto di sini.
dimana bila diketahui harga barang di pasar adalah Rp 10. Sementara struktur biaya adalah salah satu perusahaan TC sama dengan Q2, Q pangkat 2 plus 5Q plus 4. Tentukan berapa banyak Q yang harus dijual agar keuntungan maksimum. Jadi setelah itu kita langsung jawabnya. Yang pertama aku pakai diketahui dulu. Diketahuinya adalah P sama dengan 10 dan TC-nya adalah Q pangkat 2 plus 5Q plus 4. Nah, ditanyanya tentukan berapa banyak Q yang harus dijual agar keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum bisa dicapai kondisi pakai rumus MC sama dengan MR. Kalau di pasar persaingan pakainya kita MR sama dengan P. Dan cara menghitung keuntungan maksimumnya dengan cara P sama dengan MC. Jadi nanti kita kalau misalkan sudah mencari P sama MC-nya baru kita masukin pakai rumus P sama dengan MC. Nah, MC itu sama kayak TC, yaitu turunan pertama. Nah, di sini kan tercantum TC-nya sama dengan Q pangkat 2 plus 5Q plus 4. Jadi kita turunin jadi MC sama dengan 2Q plus 5. Nah, setelah itu kita sudah dapat P-nya sama MC-nya. Jadi kita masukin rumus yang tadi yang dimana menentukan maksimum keuntungan maksimum dengan cara P sama dengan MC. Jadi sama dengan 10 min 2Q plus 5. Nah, kita jadikan min 2Q min 2Q plus min 10 plus 5. Nah, jadi di bawahnya lagi min 2Q sama dengan min 5. Nah, jadi kita di bawahnya minnya kita hilangin, jadinya Q sama dengan 5/2. Jadi 5/2 itu sama dengan 2,5. Jadi ini jawaban soal dari jumlah Q yang harus dijual agar keuntungan maksimum sebanyak 2,5 unit. Saya Ristika Jaja ingin menjelaskan tentang contoh soal pasar persaingan sempurna. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu bila diketahui harga keseimbangan pasar ada sebesar 24 dan fungsi biayanya adalah TC sama dengan 01Q pangkat 2 tambah 4Q tambah 2. Langsung aja ke poin A, berapa banyak jumlah yang dijual agar keuntungannya maksimum. Nah, untuk mencari poin A yaitu dengan rumus MC sama dengan MR. MR sama dengan P. Untuk mencari MC-nya kita tulis dulu TC sama dengan 0,1Q pangkat 2 ditambah 4Q tambah 2. Nah, ini diturunkan. Yang 2 ini diturunkan ke sebelah sini, jadi dikali 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2Q dan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Yang utang ditulis jadi Q. Nah, Q-nya kan 1 kurang 1 habis jadi 4. Hasilnya 0,2Q tambah 4. Selanjutnya ke P sama dengan MC. 24 P-nya dan MC-nya adalah 0,2Q tambah 4. Ini pindah ruas ke sini dan 24 pindah ruas ke kanan. Min 24 ditambah 4 sama dengan min 20. Q sama dengan 20 dibagi 0,2 yaitu sama dengan 100 unit. Selanjutnya untuk mencari berapa besar tingkat keuntungannya. Tingkat keuntungannya yaitu memiliki rumus TV sama dengan TR dikurang TC. Kita pertama-tama mencari TR-nya dulu yaitu sama dengan P dikali Q. P-nya itu 24 dan Q-nya tadi kita udah mencari sama dengan 100. Jadi 24 kali 100 sama dengan 2400. Selanjutnya kita mencari ke TC yaitu 0,1Q pangkat 2 tambah 4Q tambah 2. Nah, Q-nya tadi kita udah tahu hasilnya sama dengan 100, jadi langsung masukin aja 0,1 dikali 100 pangkat 2 dan 4 dikali 100 ditambah 2. Hasilnya 1402. Selanjutnya untuk mencari berapa besar tingkat keuntungannya yaitu 2400 dikurang 1402 sama dengan 998. Selanjutnya, bila produsen menjual produk sebanyak 200 unit, berapakah tingkat keuntungan, apakah lebih besar atau lebih kecil dari poin B, dan poin B tadi hasilnya adalah 998. Langsung aja C sama dengan Q sama dengan 200. TV untuk tadi sama aja
Caranya kita masukin aja 24 dikali Q-nya, karena tadi 100 sekarang 200, tulis aja Q-nya 200. 24 kali 200 sama dengan 4800. TC-nya kita tulis lagi 0,1 dikali 200, pangkat 2 tambah 4 dikali 200 tambah 2 sama dengan 4802. Nah, 4800 dikurang 4802 sama dengan min 2. Jadi untuk yang Q sama dengan 200 ini dia bukan mengalami keuntungan, melainkan dia mencapai rugi. Selanjutnya soal yang D, bila produsen menjual sebanyak 50 unit, berapa keuntungannya? Apakah lebih besar dari poin B atau lebih kecil? Lanjut, karena Q-nya 50, kita langsung ini aja, TV dikurang TR dikurang TC. Nah, sama dengan TR-nya itu 24 dikali 50, karena Q-nya sama dengan 50, yaitu hasilnya 1200. TC-nya itu 0,1 dikali 50 pangkat 2 ditambah 4 kali 50 ditambah 2, hasilnya 452, yaitu TR-nya tadi 1200 dikurang 452, hasilnya 748, dan poin B itu adalah 98, yang hasilnya ini tuh kurang dari poin B atau lebih kecil. Jadi benar, berarti keuntungan maksimumnya yaitu di poin B, yaitu hasilnya 998. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farza Wisnu Budiman dengan NIM akhiran 063. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus di mana suatu perusahaan mengalami kerugian dalam pasar persaingan sempurna. Di soal diceritakan bahwa perusahaan memproduksi barang X yang dijual di pasar persaingan sempurna. Harga jual barang X di pasar adalah Rp5. Nah, di grafik ini kita bisa melihat kurva biaya yang dihadapi perusahaan, mulai dari kurva marginal cost, average cost, dan average variable cost. Selain itu juga ada garis lurus D sama dengan P sama dengan marginal revenue yang menunjukkan harga jual tetap pasar persaingan sempurna. Pada persoalan pertama, kita diminta untuk menentukan jumlah barang keseimbangan bagi perusahaan A. Lalu dari situ, apakah perusahaan A bisa mendapatkan laba atau tidak? Jumlah barang keseimbangan ditentukan pada saat harga sama dengan biaya marginal. Karena pada tingkat produksi tersebut, harga sama dengan biaya marginal yang merupakan persyaratan kondisi keseimbangan bagi produsen di pasar persaingan sempurna. Berdasarkan grafik, titik keseimbangan berada pada 60 unit. Lalu apakah perusahaan mendapatkan laba? Kita lihat posisi harga jual yang dimana harga jual pasar itu Rp5 dibanding dengan rata-rata cost pada tingkat produksi 60 unit, average cost-nya itu Rp7, yang artinya harga jual lebih rendah daripada harga rata-rata. Jadi bisa disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Pada persoalan kedua, kita diminta untuk menentukan laba atau rugi yang terjadi pada kondisi keseimbangan tersebut. Laba dapat dihitung dengan mengurangkan total revenue dengan total cost, di mana total revenue merupakan hasil perkalian dari harga dengan kuantitas, yang di mana harga barang X di pasar persaingan sempurna senilai Rp5, dan total cost merupakan hasil perkalian dari average cost dengan kuantitas, di mana di grafik dijelaskan bahwa average cost dalam kuantitas 60 didapatkan senilai Rp7. Hitung hasil dari TR dan TC, kemudian didapatlah hasil 300 dikurang 420 yang senilai dengan minus 120, yang menandakan bahwa perusahaan A mengalami kerugian sebesar Rp120. Pada persoalan ketiga, apakah perusahaan sebaiknya menutup usahanya dalam jangka pendek? Untuk menjawab ini, kita perlu membandingkan harga jual dengan biaya variabel rata-rata. Dari grafik, terlihat bahwa harga jual itu Rp5 masih berada di atas AVC. Artinya, perusahaan masih bisa menutupi sebagian biaya variabelnya meskipun mengalami kerugian. Jika perusahaan menutup usahanya, kerugian yang harus ditanggung sebesar biaya tetap total yang justru lebih besar. Kesimpulannya itu dalam jangka pendek, perusahaan sebaiknya tetap beroperasi untuk meminimalkan kerugian.